Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustin Siti Lekawati dari Prodi PLB dengan nomor NIM 20201862002B0018. Pada video ini, saya akan melanjutkan materi yang ada pada video sebelumnya. Nah, materi yang akan saya bahas yakni ada dua. Yang pertama, penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Kemudian yang kedua, yakni layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Materi yang pertama yakni penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Di materi ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial dilihat dari segi preventif, kemudian yang kedua dari segi kuratif, dan yang ketiga dari segi prognosa. Pertama dari segi preventif. Penanggulangan preventif atau preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan norma sosial. Nah, usaha penanggulangan preventif yakni dengan cara mengadakan sebuah penyuluhan dan bimbingan sosial, kemudian mengadakan sosialisasi tentang norma-norma, lalu juga bisa mengadakan pelatihan, memberikan pendidikan, dan memberikan beberapa bantuan sosial secukupnya kepada mereka. Serta juga dapat memberikan sebuah sanksi dan konsekuensi agar tidak terjadi adanya penyandang masalah sosial. Nah, jadi kita sebagai masyarakat sebisa mungkin kita harus peduli kepada mereka yang sedang dalam mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua yakni dari segi kuratif. Penanggulangan kuratif adalah merupakan bentuk pengadilan sosial yang dilakukan melalui berbagai pembinaan sosial lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak penyandang masalah sosial yang berguna untuk merubah nilai dan norma-norma yang ada pada dirinya. Nah, hal tersebut bisa diatasi dengan cara memperluas kesempatan kerja, kemudian pemukiman lokal, dan peningkatan derajat kesehatan, serta dapat juga melalui rehabilitasi. Kemudian yang ketiga, yakni dari segi prognosa. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi anak penyandang masalah sosial ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada. Nah, selain masalah sosial, juga ada yang namanya masalah individual. Masalah individual dapat diselesaikan secara seorang diri, sementara masalah sosial harus diselesaikan secara bersama anggota masyarakat yang lainnya dan dengan cara melakukan aksi sosial atau sanksi sosial. Kemudian usaha untuk menanggulangi adanya penyandang masalah sosial juga untuk mencegah timbulnya masalah sosial baru. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yakni layanan pendidikan bagi penyandang masalah sosial. Nah, di materi yang kedua juga terbagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama, yakni jenis-jenis layanan pendidikan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dan manajemen pendidikan. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Dan yang keempat, tindak lanjut pendidikan. Layanan pendidikan bagi penyandang masalah sosial. Nah, pendidikan adalah hal yang wajib dimiliki dari setiap orang. Karena dengan pendidikan, seseorang akan dapat menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Nah, dengan pendidikan, kehidupan setiap manusia akan dapat lebih terjamin dan sejahtera. Kemudian pendidikan juga berguna sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dari setiap orang. Jadi, pendidikan adalah salah satu jalan mempermudah seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, tidak meratanya pendidikan di Indonesia dapat menyebabkan masalah dari berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial maupun di bidang yang lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab
sebagai pemerintah untuk menyediakan fasilitas untuk menempuh suatu pendidikan dengan berbagai macam cara. Ada 3 jenis pendidikan. Yang pertama yakni pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang sudah terstruktur karena berada di bawah tanggung jawab kementerian. Kemudian yang kedua, yakni ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jenis pendidikan di luar pendidikan formal yang dilakukan secara berjenjang dan terstruktur. Lalu yang ketiga, yakni pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang pertama, yakni jenis-jenis layanan pendidikan. Yang pertama, ada mobile school. Mobile artinya sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan setiap melakukan mobilitas dengan perlengkapan PDA asisten digital perusahaan pada telepon genggam atau seluler. Nah, mobile school sendiri artinya adalah pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep mobile school yaitu pembelajaran yang khusus yang memanfaatkan perangkat dan teknologi komunikasi bergerak atau yang biasanya disebut mobile learning atau m-learning. Pembelajaran ini merujuk pada penggunaan HP sebagai media pembelajaran. Mobile learning ini dapat menjangkau daerah yang terpencil atau daerah yang berada di pedalaman. Nah, karena di daerah-daerah tersebut bukan hanya sarananya saja yang masih sangat minim dan tidak memadai, tetapi juga kondisi geografis wilayahnya cukup sulit ditembus oleh alat transportasi. Bahkan siswanya harus berjalan kaki melewati sungai dan pegunungan untuk sampai ke sekolah. Serta banyak juga sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Nah, oleh karena itu, mobile school atau mobile learning ini adalah solusi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pembelajaran ini tidak harus dalam situasi formal ya. Jadi siswa tidak selalu harus bertatap muka dengan guru di kelas. Dan materi ajar sudah disediakan dalam perangkat teknologi juga dengan mengambil materi di sekitar lingkungan siswa. Kemudian jenis layanan homeschooling. Homeschooling adalah layanan pendidikan informal atau model pembelajaran yang dilaksanakan di rumah ataupun di tempat lain selain di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 menyebutkan bahwa sekolah rumah atau homeschooling adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang atau keluarga di rumah atau tempat dengan suasana kondusif. Homeschooling sendiri menjadi pilihan karena berbagai macam alasan atau beragam alasan, seperti kondisi medis tertentu yang tidak memungkinkan anak mengikuti sekolah formal, kemudian juga ketidakpuasan dengan metode pendidikan yang tersedia, atau bisa juga dengan keyakinan bahwa anak tidak dapat mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya di sekolah formal. Kemudian yang ketiga, ada jenis layanan pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar anak memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya, dan menjadikan sebuah barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya pendidikan keterampilan
adalah seperti les memasak, les menjahit, les alat musik, les melukis, les menggambar, dan lain sebagainya. Nah, manfaat pendidikan keterampilan ini pada umumnya adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problem atau masalah kehidupan, serta seseorang akan memiliki wawasan yang luas tentang pengembangan karir dalam dunia kerja. Kemudian jenis layanan pendidikan yang ketiga, yakni ada kejar paket A, B, dan C. Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu SDM atau sumber daya manusia melalui jalur non-formal atau di luar sekolah dapat ditempuh lewat pendidikan kesetaraan yang meliputi kejar paket A, B, dan C. Kejar atau kelompok belajar adalah pendidikan masyarakat formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah. Nah, program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, kemudian tidak sekolah, putus sekolah, dan putus lanjutan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup. Nah, kejar paket A jadi setara dengan sekolah dasar atau SD. Kemudian kejar paket B setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan kejar paket C setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian jenis layanan pendidikan yang terakhir yakni pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan sikap erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Nah, oleh karenanya pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Nilai adalah satu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi dan tidak berada dalam dunia yang empiris. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruknya seseorang, kemudian adil dan tidak adil seseorang, dan lain sebagainya. Pendidikan nilai dan sikap ini penting diterapkan pada siswa sekolah dasar yang nantinya untuk pondasi kelak ketika mereka dewasa dan bisa berguna dalam bertindak, bersosialisasi, dan hidup bermasyarakat. Nah, seringkali yang terjadi di zaman ini adalah banyaknya manusia-manusia yang cerdas secara intelektual, namun mereka tidak berkarakter dan tidak memiliki moral yang baik. Salah satu faktor yang melatar belakangi rusaknya moral bangsa yakni pendidikan di Indonesia yang hanya meningkatkan kecerdasan kognitif tanpa memperhatikan unsur-unsur yang lainnya. Kemudian kita masuk ke submateri yang kedua, yakni pelaksanaan dan manajemen pendidikan. Pelaksanaan pendidikan adalah kegiatan untuk merealisasikan rencana untuk menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam belajar mengajar. Arti dari manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa metode, mesin, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen pendidikan adalah tercapainya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, kemudian meningkatkan citra positif pendidikan, serta teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu ini disebabkan oleh manajemennya. Kemudian submateri yang ketiga yakni tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya.
Kemudian ada juga tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yakni mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lewat isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, maka bisa kita ambil artian bahwasanya tujuan pengadaan pendidikan ialah untuk menjadikan setiap warga negara Indonesia sebagai pribadi yang tidak hanya memiliki wawasan yang luas, namun juga memiliki sikap-sikap yang berbudi luhur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila. Kemudian submateri yang terakhir yakni tindak lanjut pendidikan. Rencana tindak lanjut pendidikan adalah upaya dalam mempersiapkan suatu proses kegiatan yang akan dilakukan, disusun dengan baik dan teratur untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tindak lanjut dan evaluasi program adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan dan konseling. Jadi evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan. Nah, tujuan dari tindak lanjut pendidikan adalah memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang dicapai, kemudian mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Cukup sekian beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.